Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penilaian surat berharga yang beranggotakan 1. Rahmat Lukito NPM 17.0145, Indah Rahmawati 20.0019, Puspa Aina Sifani 20.0022, Linda Diana Nafsi 20.0023, Muhammad Daniel Januar Firdaus 20.0024, Devi Setianingrum 20.0025. Penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu jatuh tempo obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek, yaitu 1 tahun, dan ada yang jangka panjang, yaitu 30 tahun. Obligasi mempunyai ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap untuk setiap periodenya. Beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan obligasi antara lain. 1. Nilai nominal atau par value. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Yang ketiga, jatuh tempo. Jangka waktu suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nilai nominalnya. Penilaian obligasi berdasarkan aliran. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Biasanya, perusahaan pada saat menerbitkan obligasi akan menetapkan nilai nominalnya sedemikian rupa sehingga harga pasar akan sama dengan nilai nominalnya. Harga pasar obligasi tidak akan konstan sepanjang usia obligasi tersebut. Tingkat keuntungan yang disyaratkan atau KD bisa berubah. Tingkat keuntungan yang disyaratkan tersebut merupakan fungsi dari tingkat keuntungan bebas risiko dan premi risiko. Premi maturity. Jangka waktu yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi likuiditas. Semakin likuid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Premi inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Zilat to maturity YDM, zilat to call YDC, dan zilat. Zilat to maturity adalah tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo. Yang kedua, zilat to call adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor jika investor tersebut memegang obligasi yang lama. Yield adalah bunga atau harga pasar obligasi. Yield bukan merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor obligasi, tetapi yield sering dipakai sebagai indikator tingkat keuntungan. Misal, untuk menghitung tingkat keuntungan yang disyaratkan atau dikaitkan dengan ranting obligasi. Obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Beberapa atau kebanyakan obligasi membayar bunga bukan setiap tahun, tetapi beberapa kali setiap tahun. Biasanya obligasi membayar bunga setiap semester atau setengah tahun. Perhitungan harga obligasi dengan bunga setiap semester pada dasarnya sama, tetapi ada beberapa penyesuaiannya. Yang pertama, kupon bunga dibagi menjadi 2 karena bunga dibayar setiap semester. Yang kedua, jangka waktu obligasi dikalikan 2. Yang ketiga, tingkat diskonto juga dibagi 2. Jangka waktu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang, ceteris paribus, mempunyai eksposur tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi jangka yang lebih pendek. Risiko tingkat bunga. Tingkat bunga bisa berubah tergantung banyak faktor. Sebagai contoh, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga juga cenderung akan meningkat. Obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon bunga. Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga sebelum jatuh tempo. Biasanya dinamakan sebagai zero coupon bond atau zeros.
Obligasi tersebut berbeda dengan obligasi dengan kupon bunga, karena obligasi dengan kupon bunga membayar bunga setiap periode tertentu sampai jatuh tempo. Cara menghitung harga obligasi tanpa kupon bunga adalah sebagai berikut. Harga sama dengan nilai nominal per 1 plus R pangkat N, di mana R adalah tingkat bunga dan N adalah periode. Penilaian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan berarti dia memiliki perusahaan tersebut. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Penilaian saham yang dipegang satu periode. Semua aliran kas diasumsikan dibayarkan pada akhir periode untuk memudahkan perhitungan. Formula untuk menghitung aliran kas tersebut adalah PO sama dengan PV sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 plus P1 per 1 plus KS pangkat 1. Penilaian saham yang dipegang selamanya. Model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Harga saham menurut model ini bisa dihitung secara sederhana sebagai berikut ini. PO sama dengan D per KS. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Semakin berkembang suatu perusahaan, semakin meningkat dividen yang dibayarkan. Dengan demikian, dividen bisa diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Jika dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, maka formula sederhananya sebagai berikut ini. PO sama dengan D1 per KS min G. Model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Dalam model ini, saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal. Kemudian, tumbuh melambat dengan konstan selamanya. Skenario seperti itu bisa dipakai perusahaan yang misalnya mempunyai produk baru yang tumbuh pesat pada tahun-tahun awal, sehingga mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kemudian, kompetisi dan kejenuhan pasar membuat produk masuk dalam tahap kedewasaan. Pada tahap tersebut, pertumbuhan mulai melambat. Sumber pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan menurut model aliran kas ditentukan oleh tingkat pertumbuhan aliran kas yang akan diterima oleh investor di masa mendatang, yang berarti tingkat pertumbuhan dividen. Dalam praktek analisis, sering juga menggunakan tingkat pertumbuhan EPS untuk menghitung tingkat pertumbuhan. EPS merupakan bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan untuk tiap saham yang beredar. EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Kelipatan atau multiple. Alternatif dari penilaian saham adalah penggunaan kelipatan atau multiple, seperti price earning ratio, disebut juga PER, price to book value atau disebut juga PBV. PER bisa dituliskan sebagai berikut ini. PER sama dengan harga pasar saham per lembar dibagi earning per lembar saham. Metode PBV mempunyai penggunaan yang sama dengan metode PER. PBV bisa dituliskan sebagai berikut ini. Rasio PBV sama dengan harga pasar saham per lembar dibagi nilai buku modal saham per lembar. Preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara karakteristik saham dengan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau mirip seperti saham, tetapi dividen tersebut dibayar tetap berdasarkan persentase tertentu dari nilai nominal saham preferen. Penilaian suatu perusahaan. Sama seperti sebelumnya, pada dasarnya kita ingin menghitung present value dari aliran kas yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan, kita ingin menilai harga perusahaan Hershey Food. Yang kita perlukan adalah memforecast atau meramal aliran kas yang akan diterima oleh investor, yaitu pemegang saham dan pemegang utang, untuk waktu yang tak terhingga. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, fokus kita adalah aliran kas, bukan laba atau rugi akuntansi. Kita memfokuskan pada aliran kas total yang akan diterima oleh semua investor. Periode peramalan eksplisit menggunakan waktu 10 tahun. Pada dasarnya, periode eksplisit ini akan menggunakan periode di mana kita masih bisa melakukan peramalan secara akurat.
Secara teoritis, perbedaan periode peramalan eksplisit tersebut tidak akan mempengaruhi perhitungan nilai perusahaan. Perbedaan periode tersebut hanya akan mempengaruhi komposisi antara nilai continuing value dengan nilai pasca periode eksplisit. Nilai continuing value atau CV dihitung menggunakan formula sebagai berikut, yaitu nilai CV sama dengan free cash flow T plus 1 per WACC min G. Jika kita menggunakan NOPLAT atau Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, formula di atas bisa dihitung sebagai berikut, yaitu nilai CV sama dengan NOPLAT T plus 1 dalam kurung 1 kurangi G plus ROIC per WACC min G. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.